Shalom untuk kita semua, selamat hari Minggu dan selamat kita untuk beribadah pada hari ini. 1 bulan telah berlalu, tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Agustus. Banyaklah bahkan tidak terhitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Patutlah kita naikkan syukur kita, karena hanya Dia, kekuatan kita, kota benteng dan menara gunung batu kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Kita akan masuk dalam saat teduh dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah minggu. Biar oleh karena pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk boleh menikmati hadirat-Nya. Mari kita angkat pujian kita, ku bawa hidupku sekarang. Ku
pujian ini sekali lagi ku bawa hidupku sekarang. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan, Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, naikkanlah ucapan syukur kita untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sampai saat ini masih terus kita rasakan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak dapat kami hitung jumlahnya, karena hari lepas hari, bahkan sampai detik ini, nyata pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesehatan yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan kekuatan yang Engkau berikan hingga kami ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami lagi boleh menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimulah segala puji, bagimulah segala syukur kami naikkan. Terpuji Tuhan, termulia Engkau Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam potum. Kita angkat pujian kita, selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah
ibadah ini jadi di dalam nama Bapa dan Anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembimbing untuk ibadah pada minggu hari ini tertulis di dalam Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan pujian pengagungan kami hanya kepada Engkau Allah kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami lagi boleh melaksanakan ibadah minggu walaupun lewat live streaming. Tapi satu hal kami yakin dan percaya, bahwa Engkau Allah tetap memberikan kami semangat, bahkan mendorong setiap kami untuk terus bersuka cita, memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Engkau memberkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, baik yang main musik, singer, hamba yang liturgos maupun multimedia. Dan biarlah semuanya kami mau persembahkan kepadamu. Bahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun yang berada saat ini, yang mengikuti ibadah lewat live streaming, Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong, menuntun kami, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan menolong kami untuk boleh memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mungkin hati mereka penuh dengan kekecewaan, hati mereka terluka, mereka tidak punya semangat. Tuhan, mari Bapa, biar belas kasihan-Mu menjamah mereka. Tangan-Mu yang perkasa itu memeluk mereka erat-erat, sehingga mereka tidak menjauh, tetapi mereka semakin dekat kepadamu. Dan biarlah hari ini Tuhan, mereka juga boleh menikmati damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih, bersama dengan orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan kita. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 92 ayat 8. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya.
tanpa kita sadari Bapak Ibu, ataupun dengan kita sadari, banyak hal dalam hidup kita sepanjang minggu ini membuat kita jatuh dan jatuh ke dalam dosa. Tapi Allah yang penuh dengan kasih, tak pernah berhenti mengasihi dan mengampuni kita. Mari saat ini datang dengan kerendahan hati dan mengaku dengan jujur di hadapannya, supaya Allah kembali memulihkan kita daripada dosa kita. Mari kita angkat pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dan di salib itu tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia di salib-Ku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ulu yang terkulai, Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. mari jemaat sekalian, mari datang kepadanya. Mari datang dengan kerendahan hati dan terbuka. Jujurlah di hadapannya, karena tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari hadapannya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Bahkan Dia tahu apa yang ada dalam rancangan-rancangan kita.
Mari saat ini mengakulah di hadapan-Nya. Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Semua pelanggaran yang kami lakukan, baik perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami, semua Engkau tahu Tuhan. Kami datang mengaku jujur di hadapan-Mu. Kami jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa, sehingga membuat Engkau menjadi kecewa, Engkau menjadi terluka. Mungkin juga orang di sekitar kami tersandung oleh kesaksian hidup kami. Bapa yang baik, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dari dosa-dosa kami Tuhan, sehingga oleh pemulihan yang Engkau berikan, kami lagi dilayakkan untuk datang menghampiri tahta-Mu, sehingga Tuhan berkenan untuk mendengarkan pujian kami, pengagungan kami, sebagai rasa hormat kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih, buluh yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Berita anugerah untuk kita yang tertulis dalam Mazmur 78 ayat 72. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mari saat ini kita datang sujud menyembah Dia, meninggikan dan mengagungkan Dia, karena sungguh nyata perlindungannya, pertolongannya dalam hidup kita. Dialah Allah yang mulia, Dialah Allah yang sempurna. Mari kita sembah dan agungkan Dia. Kita angkat pujian kita, walau ku harus berjalan. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak menyembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi, walau aku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
agungkan Dia. Dia Allah yang suci, Dia Allah yang kudus, dan hanya Dia gunung batu, kota benteng kita, dan hanya Dialah satu-satunya juru selamat kita. Layaklah Dia kita puji, layaklah Dia kita sembah. Kami datang menyembah-Mu ya Bapa kami di surga, karena tidak ada Allah lain selain Engkau di bumi, bahkan di surga. Engkau suci, Engkau kudus, Engkau agung, Engkau mulia. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah satu-satunya Allah dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan-Mu. Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa kami, Engkaulah Allah kami. Kami datang sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala pengagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yesus, Engkau juru selamatku. Kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini di minggu pertama di bulan Agustus, terpuji nama Tuhan yang sudah menuntun kita masih harus tetap ibadah di rumah. Meskipun tadinya kita berharap bulan Juli, bulan Agustus kita sudah masuk dengan situasi yang baru untuk lagi bisa bersama-sama dalam rumah Tuhan. Namun demikian, biarlah tetap sukacita, damai sejahtera yang dari Allah itu melingkupi hati setiap kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk kita masuk nanti kepada perenungan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena hari ini, hari yang kedua di bulan Agustus tahun ini, Engkau masih terus menolong kami, Engkau masih terus membimbing kami, Engkau masih terus menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terutama hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah. Meskipun Tuhan masih harus live streaming, beribadah di rumah masing-masing. Namun demikian kami percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh Kudus mampu terus menuntun kami. Untuk kami bisa menikmati dalam suasana yang sesederhana ini. Untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati lawatan Tuhan. Sehingga hati kami terus berpaut kepada Allah yang hidup. Tiba hari ini kami akan lagi merenungkan firman Allah. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kami, terutama hamba-Mu yang berkesempatan menguraikannya. Sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, supaya nyata-nyata Tuhan yang melayani kami. Biarlah Roh Kudus, Sang Inspirator Alkitab itu sendiri, menolong hamba-Mu supaya ketika menguraikannya semua itu karena anugerah Tuhan, bahkan semuanya itu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka, supaya boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, bahkan untuk menikmati kebenaran-kebenaran yang baru, yang lagi meneguhkan hati setiap kami, untuk semakin setia mengiring Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah bagi setiap kami,
karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah kami di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini teks firman Tuhan kita baca dari Yeremia pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 16. Ada 16 ayat yang menjadi dasar perenungan kita dari tema jangan keraskan hati, segeralah bertobat. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat dengan nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya, dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ayat 14. Tetapi aku ini sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahui sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Ayat 16. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian teks yang menjadi perenungan kita hari ini. Berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, senantiasa merenungkan, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang kasih, tema kita seperti saya katakan tadi dari teks Yeremia 26 ini, jangan keraskan hati, segeralah bertobat. Jangan keraskan hati, segeralah bertobat. Nah, seruan ini jemaat Tuhan disampaikan
oleh Nabi Yeremia. Ya. Seruan ini disampaikan supaya bangsa Israel bertobat. Mungkin kita sejenak bertanya, siapa sesungguhnya Yeremia? Bapak Ibu, Yeremia dipanggil Allah untuk menjadi nabi bagi kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Dan cukup lama hamba Tuhan ini melayani 40 tahun. Bahkan sampai hari-hari saat-saat terakhir Yehuda dihancurkan, dia masih melayani di sana. Dia melayani pada masa pemerintahan Yosia, pada masa Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Sepanjang masa itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Allah, bangsa Israel memberontak terhadap Allah dan mengandalkan persekutuan politik. Persekutuan politik untuk memperoleh kebebasan dari musuh-musuhnya. Persekutuan politik dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mendesak bangsa ini untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh bahwa hukuman Allah akan berlaku atas mereka kalau mereka menolak pertobatan yang diinginkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk menelusuri pelayanan hamba Tuhan yang satu ini. Kalau kita baca di awal-awal panggilannya, dia begitu pesimis dengan dirinya bahwa dia tidak mampu melayani Tuhan. Dia tidak bisa bicara karena dia masih muda, karena dia memang tidak punya kekuatan untuk menghadapi bangsa yang tegar tengkuk. Tapi Allah meneguhkan dia. Dan kita lihat bahwa peneguhan itu menjadikan Yeremia sebagai seorang nabi yang begitu berani, yang begitu tegas menyampaikan seluruh perintah-perintah Tuhan. Menyampaikan seluruh nasihat-nasihat Tuhan, bahkan rencana-rencana hukuman Tuhan. Dan saya melihat luar biasa hamba Tuhan ini. Dia memiliki integritas yang sangat tinggi, sehingga tak satu pun kalimat-kalimat yang daripada Tuhan itu dilupakan, bahkan disingkirkannya. Luar biasa. Mari kita belajar dari seorang nabi, dari seorang tokoh pemberita firman Allah, Yeremia, yang dengan teguh hati, meskipun ditolak, meskipun dibenci, bahkan dipenjarakan, tapi dia tetap menyuarakan apa yang harus disampaikan, menyuarakan apa yang diinginkan Tuhan untuk didengar oleh umat Allah. Hari ini jarang sekali menemukan hamba-hamba Tuhan yang berani dengan tegas menyampaikan firman Allah, terlebih hidup memiliki integritas yang tinggi. Dan hari ini dalam teks pembacaan kita tadi, Yeremia berseru kepada umat Allah, jangan keraskan hati, segera bertobat. Segera bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, sesungguhnya kita menemukan bahwa makna bertobat itu sebenarnya Allah menginginkan orang ini kembali kepada kasih mula-mula, baik Perjanjian Lama dan Baru. Ada beberapa bagian memang yang menjelaskan ketika firman Tuhan menyinggung bertobatlah, ada orang yang berubah dari keyakinan lama kepada keyakinan yang baru, dari terpisah dari umat Allah menjadi umat Allah. Tapi dari bagian yang kita temukan, sesungguhnya kata bertobat yang diinginkan oleh Yeremia adalah kembali kepada kasih mula-mula, kembali kepada pengenalan yang diinginkan Tuhan. Karena umat Allah sesungguhnya adalah umat pilihan Tuhan. Tapi mereka berlaku serong di tengah-tengah perjalanan dalam mengiring Tuhan. Itulah yang diingatkan oleh hamba Tuhan itu. Itulah yang diingatkan oleh Nabi Yeremia, supaya mereka sadar, supaya mereka bertobat, tinggalkan pola hidup yang sudah membelakangi Tuhan, tinggalkan pola hidup yang sudah mendukakan hati Tuhan. Tapi juga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apa sesungguhnya yang menjadi dosa Israel sehingga dengan keras Tuhan mengingatkan umat Allah melalui Yeremia untuk didengar, bahkan untuk membuat mereka segeralah bertobat. Bapak Ibu, saya ajak kita sejenak menyelusuri firman Tuhan. Yang pertama kita lihat pasal 3 dari kitab Yeremia. Supaya kita bisa melihat betapa menyedihkan, betapa mengerikan dosa bangsa ini. Ayat 21 dari pasal 3 berkata seperti ini. Dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis memohon-mohon dari anak-anak Israel. Sebab mereka telah memilih jalan yang sesat, yang telah melupakan Tuhan Allah mereka. Yang pertama saya temukan bahwa dosa yang begitu tegas untuk segera ditinggalkan oleh umat ini adalah telah melupakan Tuhan. Melupakan kasih mula-mula yang sudah melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Yang kedua, masih dekat dengan ayat itu, pasal 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku ini. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Jemaat Tuhan, mengerikan sekali kalimat dari Tuhan ini. Anak-anak tolol yang tidak punya pengertian, taunya berbuat jahat, tidak bisa melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, pasal 5 ayat 3, jemaat Tuhan. Pasal 5 ayat 3 berbunyi seperti ini. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Oh. Mereka tidak menerima hajaran. Mereka tidak menerima didikan daripada Tuhan. Dan mereka tidak mau bertobat. Berikutnya yang keempat, pasal 6 ayat 28. Ayat 28. Semua mereka adalah pendurhaka belaka. Berjalankan kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Jemaat Tuhan. Wow. Pendurhaka. Pemfitnah. Mereka sekalian berlaku busuk. Wow. Mengerikan sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya ada dosa yang paling mengerikan yang kita temukan dari bangsa ini, bahwa mereka meninggalkan Tuhan, mereka menolak mengenal Tuhan, walaupun tetap membawa korban persembahan dan berbakti kepada Allah. Jemaat Tuhan, mereka meninggalkan dan menolak mengenal Tuhan, walaupun tetap membawa korban persembahan dan berbakti kepada Allah di rumah Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan ibadah agamawi, dengan perbuatan-perbuatan baik seperti itu, mereka dapat menyelamatkan diri dari berbagai persoalan kehidupan. Saya melihat bahwa seringkali orang terjerumus dalam sikap seperti ini. Mereka lupa bahwa dosa-dosa sesungguhnya yang mereka lakukan itu sebagai pembatas untuk mereka menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Luar biasa bangsa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka begitu nyaman dengan ibadah-ibadah agamawi yang kelihatannya seperti kudus. Kelihatannya penuh penyembahan, kelihatannya penuh kekusukan ketika mereka datang kepada Tuhan. Tapi mereka menolak untuk bertobat, mereka menolak untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan lama di mana mereka sudah membelakangi Tuhan. Sepertinya mereka rohani ya, tapi rohana, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Ini bahaya sekali dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini.
Sepertinya mereka ketika beribadah larut dalam kenikmatan pujian kepada Allah. Tapi apakah sesungguhnya mereka taat kepada Tuhan? Apakah sesungguhnya mereka mau bertobat ketika Tuhan mengingatkan kesalahannya? Ketika Tuhan menegur? Ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Israel begitu buruk moralnya, begitu bodoh. Begitu bodoh karena mereka meninggalkan mutiara yang indah. Ketika kata bodoh, jemaat Tuhan, saya teringat orang-orang Galatia. Rasul Paulus katakan, "Hai orang-orang Galatia, mengapa kamu begitu bodoh? Karena kamu menambahkan usaha lain untuk mendapatkan keselamatan." Seringkali kita terjerumus dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Allah mengingatkan kita, segeralah bertobat. Supaya pembentukan Allah berlaku atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah kebobrokan bangsa Israel. Namun berikutnya sejenak saya mengajak kita untuk merenungkan. Apa makna dari peringatan Yeremia yang disampaikan kepada bangsa Israel untuk bertobat? Apa maknanya? Ada 3 hal yang saya coba catat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah mau supaya setiap orang kembali kepada Allah. Allah mau supaya setiap orang kembali kepada Allah. Jemaat Tuhan, gagasan untuk menginginkan manusia kembali kepadanya, kepada Tuhan, kita bisa dapatkan, kita bisa ingat ketika pertobatan Raja Daud. Di mana Nathan mengingatkan kepada dosanya dan kemudian dia datang dan minta ampun kepada Tuhan. Oleh karena itu kita temukan bahwa sesungguhnya inisiatif untuk manusia itu supaya kembali datang kepada Tuhan di tengah-tengah keperdosaannya itu datang dari Allah sendiri. Allah senantiasa memberikan inisiatif lebih dahulu untuk memanggil umatnya. Karena Allah memang mau supaya umatnya hidup dalam kebenaran. Artinya apa dari bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena memang seringkali manusia dalam menjalani kehidupannya ada jatuh bangun. Oleh karena itu ketika dia jatuh, Allah memanggilnya untuk kembali. Dan Allah mau membentuknya supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 18, di sana dijelaskan tentang Allah sebagai penjunan. Ya, Allah sebagai tukang periuk. Ya. Allah mau supaya kehidupan kita itu senantiasa dalam garis pembentukan Tuhan. Senantiasa dalam garis kehidupan yang seturut dengan karakter Allah sendiri. Jadi kita melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan ini sesungguhnya betapa pentingnya kita untuk terus berani bertobat, berani mengakui kesalahan kita, dan kemudian Allah menginginkan kita, kemudian Allah memoles kita dan kita siap dibentuk seturut dengan maunya Tuhan. Karena apa? Karena memang manusia lama kita cenderung untuk melakukan kesalahan, cenderung untuk kembali kepada yang lama. Supaya kita tidak seperti yang dulu lagi, maka Allah sering mengingatkan kita untuk bertobat dan kemudian bertobatlah. Karena Allah sudah mengingatkannya lewat kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama, bahwa Allah mau kita kembali kepada Tuhan ketika kita masih jatuh dalam dosa. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat manusia berdosa, Allah selalu menegur terlebih dahulu. Dia tidak pernah langsung menghukum. Bapak Ibu, kita perlu melihat kebenaran ini. Pemahaman teologi kita harus benar bahwa ketika Allah melihat manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu menegur terlebih dahulu. Dia tidak pernah langsung menghukum sehingga ada kesimpulan katakan bahwa Allah kejam. Saya ajak kita untuk melihat fakta ini. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 16 kita temukan tentang orang Amori. Ya, orang Amori ratusan tahun dinantikan Tuhan untuk bertobat, Bapak Ibu.
Supaya kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Kemudian kalau kita lihat lagi kitab Kejadian bahwa Nuh aja berkhotbah selama 120 tahun supaya bangsa ini kembali kepada Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau. Sebelum benar-benar air bah itu turun membinasakan umat manusia. Jadi apa yang bisa kita lihat dari bagian ini bahwa Allah itu adalah Allah yang sabar Bapak Ibu. Dia tidak pernah menghukum kita langsung ketika kita jatuh dalam dosa. Ingatkan Bapak Ibu peristiwa Taman Eden. Kalau kita baca Kejadian pasal 3 di sana. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan ada dulu pendekatan-pendekatan. Allah mencoba mengkonseling ya. Allah coba mengingatkan, kenapa engkau Adam? Kenapa engkau Hawa? Tapi apa yang terjadi kalau kita baca kisah itu? Mereka mulutnya dolak-dalik, saling menyalahkan. Bukan langsung menyadari, ya Tuhan, aku sudah bersalah. Tidak, saling tuduh mereka. Itulah karakter kita yang sesungguhnya. Tapi yang jelas bahwa ketika kita melihat karakter kita sesungguhnya orang yang dolak-dalik, Allah pun sebenarnya adalah Allah yang sungguh sabar untuk menantikan setiap kita untuk kembali kepada Allah sebelum hukuman itu nyata. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru pun kita temukan bagaimana Yohanes Pembaptis mendahului pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan kita tahu seruan itu terus disampaikan kepada manusia. Di mana Allah melalui Tuhan Yesus Kristus berinkarnasi untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya kelak Allah akan menghukum bumi ini, menghukum dunia ini oleh karena manusia berdosa. Tapi kita lihat bagaimana Allah berkarya. Bagaimana Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus supaya manusia tidak dihukum. Supaya manusia tidak terhilang selama-lamanya. Oleh karena memang sesungguhnya kalau kita kembali kepada apa yang saya tekankan tadi bahwa Allah terlebih dahulu mengingatkan. Itu jelas bahwa memang Allah kita baik Allah perjanjian lama maupun Allah perjanjian baru bukanlah Allah yang kejam. Seringkali orang katakan Allah perjanjian lama kejam, Allah perjanjian baru agak sabar. Sebenarnya sama. Karakter Allah tidak pernah berubah. Karena sehubungan dengan hukuman yang akan ditimpakan kepada manusia oleh karena keberdosaan manusia, Allah terlebih dahulu mengingatkan dengan penuh kasih. Allah terlebih dahulu. Saya pikir bagi saya pribadi, pendapat saya pribadi, COVID-19 ini sebenarnya juga cara Allah sedang berbicara kepada dunia ini. Kepada bumi ini, kepada manusia ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan kecuali kembali kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka saya sangat berharap dalam doa saya. Ada banyak orang yang tertegur dalam masa COVID ini untuk kembali kepada Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ada juga orang yang memang biasa saja. Tidak cari Tuhan. Bahkan santai saja. Kalau ada ibadah di gereja saja dulu malas, apalagi tidak ada ibadah di gereja kan. Tidur dan tidur dan tidur terus. Kasihan deh loh kalau nggak menikmati kebenaran firman Tuhan lewat situasi yang sedang Allah berbicara, menyatakan siapa dirinya, menyatakan siapa manusia yang rapuh ini, yang tidak punya apa-apa kecuali sepenuhnya datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waspadalah dalam menjalani hidup. Ketika Allah menegur dan mengingatkan kita, Dia mau kita segera bertobat. Yang terakhir dari bagian ini, tidak bertobat pasti dihukum. Kalau kita baca pasal 6 tadi seperti yang sudah saya baca ketika memulai perenungan kita pada hari ini. Apa yang dikatakan ayat 6? Maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ayat 5, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo. Apa sebenarnya Silo ya?
Kalau kita baca Yosua pasal 18 jemaat Tuhan, Silo itu sebenarnya tempat berdiamnya kemah pertemuan. Menjadi pusat peribadatan pada masa Yosua. Kalau kita baca 1 Samuel. Tapi dengan tegas Allah katakan, kalau umatku tidak mau bertobat, rumah Tuhan ini tempat mereka biasa bertemu di situ akan menjadi rumah kutuk bagi segala bumi. Kita tahu bahwa dalam masa Eli pun Silo itu menjadi sangat buruk sekali oleh karena Imam Eli tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan anggap remeh bahwa hukuman Allah akan berlaku. Sehingga dengan tegas katakan bahwa ketika kita diingatkan Tuhan, nanti saja saya bertobat. Orang seperti pencuri di sebelah kiri Tuhan Yesus itu bertobat, enak juga. Iya, kalau lo bisa atur kapan lo harus bertobat. Kan gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu Tuhan kapan kita harus bertobat. Tapi jelas bahwa firman Allah katakan, kalau engkau mendengar teguran Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau keraskan hatimu, maka dampaknya akan buruk. Silo melambangkan kegagalan bangsa Israel. Lagi-lagi menjadi umat pilihan yang Tuhan mau. Berlaku hidup seperti yang Tuhan mau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian kebenaran firman Tuhan ini bahwa pertobatan merupakan bagian penting dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita pun kita sering bahkan mungkin jatuh dalam pergumulan. Itulah sebabnya kita temukan dalam ibadah, tata ibadah tidak pernah ditinggalkan dengan kalimat untuk pengampunan dosa. Supaya kita dibaharui kembali, disucikan Allah kembali untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat dari bagian ini untuk mengakhiri perenungan ini. Sesungguhnya yang pertama, seperti saya katakan tadi, Allah mau supaya setiap kita kembali kepada Allah. Allah mau supaya kehidupan kita dalam nuansa, dalam kasana pembentukan Allah. Dia mau kita bergaul karib dengan Dia. Dia mau supaya kita hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Dan Dia mau supaya kita rela dibentuk oleh Dia karena Dia adalah penjunan kita. Yang kedua, Allah tidak pernah serta-merta menghukum segala kesalahan dan keberdosaan kita. Dia tidak pernah dengan gegabah untuk langsung menghukum, memberi cambuk yang begitu keras. Tapi terlebih dahulu dia akan mengingatkan dengan lembut. Bertobatlah dan kembali kepada Allah. Itu nanti akan pujian yang akan mengakhiri renungan kita hari ini. Yang terakhir dari bagian ini sebagai satu kesimpulan, saya mau katakan bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahwa kalau harus dihukum, ya harus dihukum. Oleh karena itu, bertobatlah sebelum hukuman itu menimpa engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan buat kami. Bahwa sesungguhnya kami mempunyai Allah yang tidak serta-merta menghukum kesalahan kami, tapi senantiasa dengan lembut mengingatkan kami supaya kami sadar dan kami kembali kepada Tuhan. Dan Allah kami adalah Allah yang mau supaya kami bergaul karib dengan Dia. Allah yang mau supaya kami dibentuk seturut dengan kemauan Dia. Karena Allah adalah penjunan kami. Terima kasih Tuhan untuk hal itu. Terima kasih sadarkan kami oleh kuasa Roh Kudus bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Kalau harus dihukum, pastilah dihukum. Itulah karakter Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi rema bagi tiap kami. Supaya dalam kehidupan kami firman itu mengajari kami, menuntun langkah-langkah kami. Sehingga kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh penghiburan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengakhiri perenungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan biarlah lewat firman Tuhan kita lagi boleh dikoreksi untuk kita menyadari sejauh mana hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah jangan kita keraskan hati kita, datanglah kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Dan firman-Mu itu
kembali mengoreksi setiap hidup kami. Sehingga semakin hari hidup kami semakin dibaharui. Dan biarlah pertolongan Roh Kudus, kami tidak mengeraskan hati kami. Tapi kami mau datang jujur, mengakui setiap perbuatan kami di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Dan biarlah ini boleh dipakai untuk kembali lagi menyampaikan Injil Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan dan dibawa kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Amin. Kita angkat pujian kita, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh berbahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita angkat pujian kita. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku,
Benar Bapa, Engkaulah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami, walaupun belum kami sebutkan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami lagi berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mohon Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang dari Engkau, itu boleh kami nikmati di negeri kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Bapak, kami lagi menopang Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan, Engkau yang sudah pilih dia, menetapkan dia menjadi pemimpin untuk Indonesia. Kami datang memohon, biar Engkau yang menolong Pak Presiden Jokowi, memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesanggupan, dan biar Engkau menuntun dia Tuhan. Berikan hikmat bijaksana baginya, dan berikan dia kesehatan. Begitu juga dengan Wakil Presiden, bahkan para menteri. Tuhan, biarlah mereka boleh sehati sepikir. Mereka boleh bergandengan tangan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang boleh menikmati damai sejahtera. Kami berdoa untuk virus pandemi COVID-19 yang masih terus ada di bangsa ini, bahkan di dunia. Tuhan, kalau sampai saat ini belum ada vaksin, bahkan belum ada yang bisa memastikan bagaimana cara untuk menghentikan ini. Tuhan, kami datang memohon belas kasihan-Mu. Engkau dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan oleh belas kasihan-Mu, virus ini boleh berlalu. Kami yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan biarlah dikala COVID ini sedang mewabah, biar kami menyadari banyak hal yang Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup kami, pribadi, bahkan di dalam keluarga, bahkan di tengah-tengah gerejamu. Untuk kami boleh melihat, untuk kami boleh menyadari bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Bahwa Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, tidak ada Allah yang lain. Dan biarlah lewat semua ini, kami lagi semakin lebih hidup, lebih sungguh-sungguh lagi. Kami lagi semakin menyadari bahwa kapan saja Tuhan bisa panggil kami. Sehingga kami bisa siap dikala waktu itu datang. Dan biarlah dikala wabah ini tidak membuat kami menjadi takut dan gentar. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh waspada. Kami boleh mengikuti protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota ini, khususnya kota Medan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saat ini banyak orang-orang yang menderita dampak daripada wabah ini. Banyak orang yang di PHK. Bahkan banyak orang yang harus berhenti untuk kuliah, untuk sekolah. Bahkan banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati makan minum. Bapa, kami datang. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan menolong setiap pribadi, bahkan keluarga. Tuhan, buka jalan. Biar kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih biar hati kami terus bersyukur, berharap dan mengandalkan Tuhan. Bahkan pergumulan-pergumulan pribadi, bahkan dalam masalah rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri, yang mungkin saat ini tidak terjalin dengan harmonis. Kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja. Biarlah setiap hati mau diubahkan, merendahkan diri,
sehingga terjadi pemulihan bagi tiap-tiap keluarga. Bahkan kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini terbaring sakit, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah, Tuhan tumpangkan tangan-Mu untuk memulihkan mereka lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan baik setiap gereja, keluarga dan pribadi. Kami mau bawa kepadamu. Karena kami punya Allah yang besar, sumber segala berkat itu. Kami yakin Engkau sanggup mencukupkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, Bapa kami yang penuh kasih, yang sudah mengajarkan kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan kita kembali akan beraktivitas sepanjang minggu ini. Dan biarlah firman Tuhan tadi kembali mengoreksi hidup kita. Jangan kita mengeraskan hati kita. Mari datang dan bertobat kembali kepada Bapa, karena Dia adalah sobat kita dan Dia dengan kasih mau mengampuni kita dan memulihkan kita lagi. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, bertobatlah dan balik pada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau telah mendengarkan firman Tuhan
Yakinilah dan lakukanlah itu dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi dan dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang agung itu dan oleh penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai kamu dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.